Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Marhain Nintias, NIM 204206855. Di sini saya akan memaparkan bagaimana outlook perekonomian di tahun 2023 ini. Sebagai tugas, mata kuliah perencanaan pembangunan. Izinkan saya untuk share screen. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, berapa dan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini? Di sini saya sudah menyiapkan grafik pertama dan grafik kedua. Baik, kemudian dari grafik tersebut terdapat hasil analisis di mana pada tahun 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi turun drastis negatif 2,1% karena pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 3,7%, di mana pada saat itu masih dalam masa peralihan atau new normal. Pada tahun 2022 meningkat drastis 5,2% di waktu sudah kembali normal. Dan saat ini pada tahun 2023 diprediksi menurun satu tingkat menjadi 5,1% dikarenakan akan ada resesi. Kemudian untuk grafik kedua, terdapat hasil analisis di mana pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 sebesar 5,0% atau APD dan 5,4% atau ADO. Kemudian pada tahun 2023 ini pemerintah telah memperkirakan sebesar 5,2% APD dan 5,0% ADO. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini akan mengalami penurunan dari tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya adalah yang kedua, berapa dan bagaimana nilai tukar mata uang di tahun 2023? Nilai tukar mata uang di tahun 2023, Bank Indonesia atau BI bersama dengan Komisi 11 DPR RI menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level 15.070 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini dituangkan rancangan anggaran tahunan Bank Indonesia atau RATBI 2023. Angka asumsi BI ini lebih tinggi dari asumsi nilai tukar rupiah pada 14.800 rupiah US dollar, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi rupiah ini akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia untuk menjalankan operasionalnya tahun depan. Jadi, untuk nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir melemah cukup cepat. Tapi sejalan dengan prediksi pengetatan moneter dan inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun ini, maka tekanan terhadap rupiah dan capital outflow yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah akan lebih rendah tahun depan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa dan bagaimana inflasi di tahun 2023 ini? Di sini saya sudah menyiapkan grafik. Dan untuk hasil analisisnya adalah Bank Indonesia optimis bisa menekan laju inflasi di angka 3% plus minus 1% di tahun 2023. Namun berbeda dengan BI, ekonom senior Indef Afriani memperkirakan inflasi tahun depan masih di kisaran 6% di bawah 7%. Dari perkiraan tersebut,
Terdapat alasan utama di mana inflasi dapat ditekan karena saat ini mulai terjadi kemandirian pangan di daerah. Selain itu, ia melihat tren bisnis konglomerat sudah mulai mengarah ke industri pangan. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat, berapa dan bagaimana pengangguran di tahun 2023? Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga maksimal mencapai 6% pada 2023 mendatang. Sebagaimana yang disampaikan Presiden pada pidato tentang rancangan APBN 2023 kemarin dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 2022 kemarin, tepatnya bulan Desember, bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0% dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Kemudian pertanyaan kelima, berapa dan bagaimana harga minyak dunia di tahun 2023? Harga minyak dunia di tahun 2023 di mana bila suplai minyak dunia dipangkas, maka harga minyak diperkirakan menjadi 135 US dollar per barel pada 2023 dari 114 US dollar per barel pada 2022. Namun, bila suplai minyak berlebih, maka harga minyak pada 2023 diperkirakan turun menjadi 73 US dollar per barel dari asumsi pada 2022 sebesar 97 US dollar per barel. Kepala Analisis Energi Global Office Tom Gloza dan Kepala Analisis Minyak Office Denton Chin Huegrana memprediksi bahwa tahun 2023 level 90 US dollar per barel merupakan ramalan yang masuk akal untuk WTI dengan kemungkinan 95 US dollar sampai dengan 96 US dollar per barel untuk Brent. Kemudian pertanyaan ke-6, berapa dan bagaimana IPM di tahun 2023? IPM di tahun 2023 atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia diperkirakan akan menyusut pada 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. IPM Indonesia pada 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan IPM 2022 telah mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM terkini ada di angka 72,91 atau meningkat 0,86% dibanding 2021. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketujuh adalah berapa dan bagaimana pengangguran di tahun 2022? Pengangguran di tahun 2023 maksudnya. Baik, pengangguran di tahun ini, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga maksimal mencapai 6% pada 2023 mendatang. Sebagaimana yang disampaikan Presiden pada pidato tentang rancangan APBN 2023 kemarin, di mana saya ulangi kembali pada tahun 2022 bulan Desember, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 ini diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0% dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Baik, berikut tadi yang sudah saya paparkan tentang bagaimana outlook perekonomian 2023 ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.